processing agent, jadi memang ditambahkan selama proses atau di dalam biji plastik sendiri untuk menghindari kecacatan gitu ya, atau mungkin untuk tujuan yang lainnya. Kemudian yang paling banyak, bisa didengar ya suara saya? Halo? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Jadi salah satu yang paling penting ya, zat aditif yang paling penting yang biasa digunakan di dalam plastik pengemas itu adalah plasticizer. Jadi plasticizer ini digunakan untuk mengubah sifat dari polimernya sendiri. Jadi kalau umpama review kemarin bahwa salah satu sifat dari plastik yang penting atau polimer yang penting itu adalah suhu transisi gelas atau biasa kita sebut sebagai TG. Jadi untuk TG ini bisa menentukan bahwa dia itu sifatnya rigid atau fleksibel gitu. Kemudian dengan adanya plasticizer ini, maka struktur dari polimernya itu bisa dimodifikasi gitu. Jadi yang semula itu rigid karena ditambahkan bahan fleksibel atau plasticizer ini, maka sifatnya menjadi fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena TG-nya itu berubah. Jadi TG-nya itu cenderung turun. Jadi kalau kita flashback minggu lalu, bahwa TG itu menentukan plastik atau bahan polimer itu ini mengalami transisi gitu ya, transisi dari bentuk solid, kemudian menjadi bentuk yang lebih fleksibel gitu. Jadi dengan tambahan ini maka TG-nya menjadi turun. Ketika TG-nya turun, maka pada kondisi lingkungan, jadi misalnya asalnya TG-nya itu di 40 gitu ya, TG-nya di 40. Jadi pada kondisi lingkungan di 40 maka dia berbentuk solid gitu. Tetapi dengan tambahan aditif plasticizer ini TG-nya turun, misalnya turun sampai ke 25 gitu ya. Kalau 25 berarti kan pada suhu lingkungan maka dia sifatnya itu lebih mudah mengalir sebenarnya. Jadi lebih fleksibel di sini. Jadi itu adalah fungsi dari plasticizer. Jadi memperbaiki sifat alir polimer sehingga mempermudah pemrosesan gitu ya. Atau mungkin itu TG-nya yang terlalu tinggi gitu ya. Ketika diproses kemudian TG-nya misalnya 200 gitu. Tetapi dengan adanya plasticizer TG-nya itu bisa diturunkan misalnya mungkin 120, maka kita pemanasannya tidak sampai 200 gitu ya. Tetapi di 120 dia sudah mengalami perubahan sifat alir gitu. Jadi ini fungsi dari plasticizer. Jadi menurunkan suhu gas transisinya dan modulus dari polimernya sehingga polimernya bersifat yang semula bersifat rigid atau getas itu menjadi lebih lunak atau fleksibel. Kemudian bagaimana mencampurkan, apakah dia bereaksi atau enggak. Jadi plasticizer atau sebagian besar dari aditif itu ditambahkan hanya secara fisis aja. Jadi dia dicampurkan di dalam biji plastiknya pada saat pembentukan monomernya. Jadi monomer biasanya di sana kita produksi monomer, kemudian setelah diproses pada bagian akhir-akhir. Jadi sebelum dibentuk menjadi biji-biji plastik atau mungkin pelet itu ditambahkan zat aditif yang dimix secara fisis. Jadi pemakaiannya itu atau yang terjadi antara aditif dan polimer yang ini ya, polimer aslinya, polimer induknya itu bersifat fisis saja pencampurannya.
Jadi senyawa ini akan terdispersi ke dalam matriks polimernya dan keberadaannya bisa memperbesar jarak antar rantai polimernya. Jadi mungkin saja yang kemarin rantainya itu lurus-lurus ya, linear gitu ya. Kalau linear kan cenderung dense dia, cenderung dense. Kemudian dengan adanya plasticizer ini, struktur itu di apa namanya dimodifikasi. Jadi ada antara rantai polimer itu ada senyawa-senyawa kecil. Jadi plasticizer ini jauh lebih kecil dibandingkan polimernya, sehingga di sana akan mengubah struktur secara total, sehingga menyebabkan apa namanya bahan polimer ini bersifat lunak. Oleh karena itu biasanya kadang-kadang orang ini ya khawatir gitu ya, khawatir ketika menggunakan plastik ya, plastik kemudian dipakai untuk wadah makanan yang panas gitu ya, wadah makanan yang panas, di mana ada kemungkinan zat aditif yang ada di antara matriknya itu bisa terlarut karena mungkin ini zat yang dibawa. Jadi misalnya Anda makan bakso panas gitu ya, biasanya di jalan-jalan gitu, kemudian dikantongin sama plastik kiloan itu ya, plastik kiloan itu, di mana suhunya tinggi gitu. Karena tadi sifatnya dari aditif itu hanya dicampurkan di dalam matriks polimernya, maka ada kemungkinan solvent dari dalam hal ini mungkin kuah baksonya yang panas itu bisa melarutkan atau membawa keluar aditif yang ada di bawahnya gitu, yang ada di dalam plastiknya sendiri gitu. Ada kemungkinan seperti itu, makanya itu ya kalau umpama bahan panganan ya makainya itu yang food grade gitu ya. Jangan asal plastik gitu dipakai sebagai wadah pangan gitu. Jadi kalau yang kemarin, kalau Anda ingat minggu lalu, maka sebagian besar dari aplikasi zat aditif itu banyak sebagai plasticizer gitu. Kemudian kalau yang di sini, kalau aplikasi sizer sebagian besar itu dipakainya untuk ini kabel ya, untuk kabel. Jadi kabel-kabel listrik, elektronik dan lain sebagainya itu butuh plasticizer karena sifatnya yang semula kaku itu bisa difleksibelkan dan cukup banyak juga dipakai sebagai film. Jadi termasuk di sini adalah packing-packing pengemas pangan gitu ya, itu biasa memakai film gitu. Karena yang diinginkan adalah fleksibilitas dari film untuk bahan pengemasnya gitu. Jadi yang paling besar di situ ada kabel seal, kemudian film, kemudian wallpaper ya, wallpaper juga sebagai salah satu aplikasi dari plasticizer. Kemudian zat aditif yang lain, anti-fogging. Anti-fogging ini kira-kira aplikasinya itu dipakai agar kondensasi uap pada permukaan film itu biasanya kan akan membentuk butiran-butiran sehingga butiran-butiran air sehingga ketika dijual misalnya ya dipakai di gerai gitu maka menjadi kelihatan tidak menarik gitu sehingga anti fogging ini digunakan untuk ini menghilangkan fenomena atau masalah tersebut gitu. Jadi ketika terjadi fogging, pasti penampilannya itu menjadi tidak menarik, kemudian merusak kualitas produknya. Jadi kan biasanya kalau umpama berembun, maka efeknya apa? Efeknya itu mungkin akan ada jamur ya, ada jamur di dalam atau di permukaan bahan pangannya. Karena apa? Karena packingnya menjadi lembab gitu ya. Kemudian untuk di agriculture ini bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dari tanaman. Jadi anti fogging ini ditambahkan
sengaja untuk menghilangkan fogging yang terjadi pada permukaan film dari pengemas. Kemudian aplikasi yang paling banyak apa? Aplikasi ya pasti untuk pengemas panganan atau mungkin untuk obat-obatan, itu penting karena obat-obatan ini kalau punya kelembapan tertentu maka dia cenderung untuk rusak. Jadi untuk plastik film ini kita memakai TP, TE dan biasanya memakai PVC gitu ya. Jadi ini adalah bahan-bahan pengemas plastik yang biasa digunakan. Kemudian untuk antimikrobial. Bentar ya. Saya ingatkan dulu. Oke, untuk antimikrobial. Jadi fungsinya kalau sudah Anda dengar menjadi antimikrobial, pasti di sini ada tujuan untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi memang sengaja ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi beberapa senyawa yang bisa digunakan untuk aplikasi ini adalah biasanya mungkin logam-logam ya, logam-logam yang mempunyai sifat antimikrobial. Jadi umumnya antimikroba itu berat molekulnya itu lebih rendah dari berat polimernya, kan pasti jauh sekali gitu ya, dia kecil sekali, kemudian polimernya itu merupakan rantai yang panjang, di mana sifat-sifat dari mikroorganisme ini bisa termofilik atau psikofilik, jadi bisa tahan pada suhu hingga 100 atau tahan pada suhu yang dingin. Jadi ini yang menyebabkan ada variasi aplikasi ketika ada bentuk sifat dari mikroba seperti ini gitu. Kemudian pada umumnya jadi bakteri pada suhu 30 sampai 70 derajat Celcius dengan pH yang netral atau mungkin sedikit tinggi ya. Ya, kemudian apa yang biasa nampak ya? Biasa nampak ketika terjadi kerusakan plastik karena mikroba. Jadi biasanya bisa ditandai dengan proses staining. Jadi stain itu ada bercak ya, ada bercak mungkin kekuningan dan lain sebagainya di plastiknya. Di plastiknya itu terjadi kayak noda-noda gitu ya. Karena disebabkan karena adanya perubahan warna, atau mungkin dari plastik packagingnya itu ternyata buram ya, menjadi lebih buram gitu, sehingga akan merusak estetikanya. Kalau misalnya spesifik pada Aspergillus atau Penicillium itu menghasilkan warna hitam atau pink pada produk polimernya. Jadi ada warna-warna ini. Kemudian mikroba itu ternyata juga bisa makan ya. Sebenarnya makan ada mikroba tertentu itu digunakan atau dapat makan dari plastik, terutama plastik-plastik yang bio gitu ya. Maka apa yang terjadi ketika dia memakan itu, maka terjadi degradasi dari materialnya. Ketika degradasi, jadi Anda bayangkan kalau
asalnya itu rantainya panjang-panjang dan rapat. Kemudian ada proses degradasi. Degradasi di situ terjadi pemotongan ya, pemotongan rantai-rantai itu. Jadi yang semula itu panjang menjadi pendek-pendek. Jadi kalau umpama pendek, maka pasti kekuatannya menjadi lebih berkurang. Jadi di sini akan terjadi penurunan dari sifat mekanik. Kemudian kerusakan pasti ya. Kemudian degradasi karena tadi sifat mekaniknya itu turun, maka hasilnya adalah rapuh. Kemudian akan merusak aditif-aditif lain gitu. Wong plastik aja yang panjang-panjang rantainya itu bisa rusak karena mikroba, apalagi aditif. Aditif ini kan BM-nya itu kecil sekali gitu. Sehingga bisa merusak aditif ini. Jadi ketika aditif ini rusak, maka sifatnya itu menjadi berubah lagi gitu. Yang mungkin tadi ada plasticizer-nya rusak, maka sifat fleksibelnya menjadi berkurang lagi. Kemudian ada kemungkinan terjadi crack. Jadi crack itu retakan-retakan gitu ya di dalam pengemasnya gitu, yang akan menuju kepada rusaknya pengemas tadi gitu. Kemudian terbentuknya biofilm pada permukaan plastik. Yang dimaksud biofilm, jadi ada mikroba yang dengan metabolisme tubuhnya memang menghasilkan film seperti lapisan gitu ya. Sehingga ketika mikroba tadi itu tumbuh di dalam pengemasnya, maka dia bermetabolisme menghasilkan itu tadi, lapisan-lapisan tadi, itu yang kita sebut sebagai biofilm. Kemudian, nah ini tadi sudah saya sebutkan, kalau yang poin plasticizer-nya itu rusak, ya sifatnya balik lagi. Yang asalnya fleksibel menjadi getas lagi. Yang asalnya mudah mengalir, maka dia menjadi kaku lagi. Jadi di sini lebih brittle. Kemudian ada perubahan fisik, kemudian ada bau ya, menimbulkan bau dari suatu polimer seperti misalnya produk amin, amonia ini. Karena apa? Karena itu tadi, karena monomer-monomernya itu sudah mulai dimakan. Jadi ketika dia terjadi degradasi, kan terjadi pemotongan gitu ya. Kemudian monomer-monomernya itu akan terpotong-potong sehingga menjadikan dia itu rilis sebagai monomer, atau karena metabolisme yang dialami oleh mikroba sendiri menghasilkan bau-bau tertentu. Jadi aplikasi plastik yang ada mikrobialnya ini biasanya untuk peralatan pengolah makanan. Jadi misalnya untuk blender gitu ya, plastiknya dari plastik blender itu biasanya dipakai digunakan aditif mikrobial, atau mungkin kulkas ya, kulkas plastik-plastik yang dipakai untuk interiornya dari kulkas itu biasanya dipakai antimikrobial. Kemudian alat pengolah daging. Jadi yang mungkin di kulkas ya, di kulkas atau mungkin tupperware gitu ya, yang memang digunakan untuk menyimpan daging, ikan dan lain sebagainya, itu ditambahkan zat antimikrobial, zat aditifnya. Peralatan mandi, kemudian food packaging dan lain sebagainya. Jadi termasuk mungkin Anda sekarang mungkin ini ya sering ya mengkas kaos kaki antimikrobial gitu ya. Jadi di dalam serat-serat dari pakaian, jadi yang di sana seratnya ini kan biasa menggunakan serat plastik ya, serat plastik apakah itu polyester atau PVC dan lain sebagainya. Di sana dalam seratnya itu ditambahkan zat aditif antimikrobial
Jadi yang terkenal sekarang mungkin yang sedang ini adalah di kaos kaki gitu ya, di mana kaos kaki memang dipakai lembab ya, di kaki kan lembab. Kemudian dengan adanya ini harapannya tidak terlalu banyak mikroba yang tumbuh di sana. Kemudian cat ya, cat terutama mungkin ini ya untuk ruangan-ruangan steril di rumah sakit dan lain sebagainya itu juga ditambahkan zat antimikrobial sehingga lingkungan yang memang sengaja disterilkan itu bisa terjadi. Jadi semua aspek ya digunakan ketika di rumah sakit gitu, termasuk cat tembok yang digunakan. Kemudian kalau menurut ini aturan di USA ya, kalau di USA di sini antimikrobial yang digunakan untuk plastik pengemas itu harus ada atau harus diregistrasi pada EPA. Jadi EPA ini akan meregistrasi senyawa-senyawa yang digunakan oleh industri-industri plastik yang menggunakan zat aditif antimikrobial. Jadi kalau dipakai pengemas ini agak beda. Jadi spesifik lagi ke FDA. Jadi di Food and Drug Administration. Jadi kalau di Indonesia mungkin ini kurang ini ya, kurang tepat ya dalam hal ini ketika kita memakai aplikasi di sini. Kemudian yang lain adalah zat aditif koloran. Jadi kalau namanya koloran ya, ini aplikasinya itu lebih ke pigmen. Jadi memberikan warna pada plastik gitu ya. Pigmen ini tidak larut dalam medium, kemudian sifat yang diinginkan atau yang perlu dimiliki oleh pigmen ini merupakan partikel padat yang mudah terdispersi dalam medium dan menyerap serta menghamburkan cahaya. Kenapa ini sangat penting? Karena hasil produk yang diinginkan itu diharapkan rata gitu ya, homogen ke semua lapisan. Jadi kalau misalnya tidak mudah terdispersi, maka akan ada spot-spot warna tertentu gitu. Itu tidak diharapkan di dalam aplikasinya. Kemudian tahan terhadap panas dan cuaca. Kenapa seperti ini? Karena ketika digunakan harapannya itu tidak tidak memudar warnanya itu atau bisa bertahan lama. Kemudian bisa merupakan senyawa organik ataupun senyawa anorganik. Jadi kalau koloran ini sebenarnya warnanya itu putih, hitam, berwarna, dan carbon black. Sedangkan kalau dyes, ini bedanya ya antara pigmen sama dyes. Kalau dyes itu larut dalam medium. Kalau yang tadi pigmen, ini tidak perlu larut, tetapi dia mampu terdispersi, gitu, terdispersi. Jadi kalau terdispersi, berarti kan dia tidak larut sebenarnya. Jadi membentuk partikel-partikel sebenarnya kalau yang pigmen. Sedangkan kalau dyes ini larut di dalam medium, kemudian tidak ditemukan partikel dalam plastik yang diwarnai. Jadi karena tadi larut, maka dia tidak berupa partikel-partikel seperti halnya di pigmen. Kemudian sifat transparansi media itu tidak berubah. Jadi benar-benar kalau misalnya clear, kalau ada partikel pasti kan akan membentuk lebih opak gitu ya, lebih opak jadi tidak transparan. Tetapi ketika kita gunakan dyes berarti sifat transparansi dari media plastik ini tetap terjaga gitu. Jadi Anda bisa bedakan ya plastik yang menggunakan pigmen sama plastik yang menggunakan dyes. Ini aplikasinya untuk koloran
adalah di PET. PET ini adalah biasa dipakai untuk pengemas minuman ya, minuman kemasan itu, minuman kemasan di sana. Kalau umpama Anda lihat di swalayan dan supermarket, maka banyak warna yang di sana gitu ya. Sehingga aplikasi atau zat aditif polvoran ini banyak dipakai gitu. Ini sifatnya hidrofil, jadi hidrofilik, kemudian menggunakan pewarna cair ya, jadi botol. Jadi dia termasuk di kelompok dyes ya. Dia menggunakan zat aditif dyes sehingga botol-botol minuman itu bisa plastik ya, kemudian zat aditif yang perlu ada pada pengemas plastik, kemudian di dalam plastik packaging itu ada
standar-standar atau uji-uji yang perlu dilakukan ketika kita menggunakan plastik packaging. Jadi ini mungkin di industri-industri ya. Jadi misalnya saja kalau di Coca-Cola gitu ya, Coca-Cola itu ada standarnya itu standarnya itu seperti ini ya. Kalau pengemas Coca-Cola itu dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, itu harusnya tidak pecah. Jadi besaran apa namanya, istilahnya itu daya impact-nya dia itu harus bisa memenuhi kondisi itu. Jadi itu nanti ada daya apa namanya impact, uji impact. Jadi harusnya dengan kekuatan seperti Anda menjatuhkan botol aqua yang besar itu, dengan ketinggian 2 meter, itu botol yang penuh dengan Coca-Cola, kemudian dijatuhkan, itu standarnya tidak boleh pecah. Jadi impact-nya itu sebesar itu. Ketika diuji, maka ketika plastiknya itu diuji, berarti besarannya itu harus sama dengan itu standarnya. Jadi itu adalah salah satu contoh ketika testing packaging ini diperlukan. Kenapa sih? Ya itu tadi ketika kita dalam proses distribusi ya, ketika misalnya Coca-Cola ini didistribusikan, maka kan ada kalanya dalam proses itu mungkin dia jatuh gitu ya, di dalam proses distribusinya, apakah ketika diangkat dan lain sebagainya jatuh, maka dia akan tetap kokoh gitu. Kemudian untuk aplikasinya, jadi untuk aplikasi packaging secara umum itu bisa terdiri dari beberapa uji. Jadi sebagian besar itu merupakan uji mekanik. Mungkin Anda pernah dengar ya uji tarik gitu ya, tensile test, ada uji kompresi, kemudian ada uji robek, uji daya rekat adhesif, kemudian uji impact, kemudian uji friksi, uji blocking load, abrasi, penetrasi, dan bursting. Dari uji-uji ini yang kalian pernah atau sering dengar atau mungkin pernah dengar itu uji yang mana? Atau belum pernah dengar semua? Daya rekat kayaknya pernah dengar, Bu. Yang apa? Daya rekat. Iya. Daya rekat adhesif. Yang Anda tahu apa? Biasa kalau misalkan merekatkan antar dua substrat itu, kalau misalkan bisa sobek gitu, misalkan kayak labelnya itu bisa sobek dari packaging itu, berarti lolos tesnya gitu. Karena kan memang adhesif itu tujuannya untuk merekatkan gitu jadinya. Bukan sobek, Karen. Istilahnya itu ini ya terkelupas ya sebenarnya paper break gitu, Bu. Kalau karena uji robek kan beda lagi gitu. Jadi ya benar. Jadi uji rekat gitu ya, uji rekat mungkin kalau ada adhesif yang digunakan untuk menggabungkan atau menutup ya sealing di dalam suatu proses packaging, maka itu perlu ada field test. Kira-kira tujuannya dari field test itu apa sih kalau bagi konsumen apa? Kira-kira apa kalau bagi konsumen? Mungkin kalau yang saya kepikiran itu ini ya, Bu, supaya kita tahu produk yang kita beli itu apa, karena kan biasa kalau yang direkatkan ini mungkin labelnya gitu ya, Bu, ya, kayak label dari makanan atau minuman yang kita beli itu, supaya kita bisa lihat kapan expired-nya, terus habis itu bisa lihat komposisinya juga gitu mungkin, Bu. Oke, jadi mungkin yang di sini, yang field test di sini itu lebih kepada
sealing dari ininya, dari packingnya. Jadi biasanya mungkin ya dia ditutup, kemudian bagian atasnya yang tempatnya kita membuka, ya misalnya Anda ciki gitu ya, dia ada proses sealing di atas gitu ya, bagian atas di mana Anda itu akan mudah atau tidak mudah membuka. Ya, jadi harapannya sealingnya di sana itu tetap bisa menahan tidak ada celah untuk masuknya oksigen, udara ke dalamnya, dan juga untuk mempertahankan kualitas dari makanan. Jadi tetapi di sana ketika kita membuka, kita kan sebel banget kalau susah dibuka gitu kan. Mau makan udah nafsu makan, kemudian waktu kita buka misalnya ciki gitu ya kan, Anda biasanya narik di bagian atasnya gitu kalau misalnya nggak ada yang gerigi-geriginya gitu, maka Anda membuka dari bagian sealingnya di atas itu gitu. Kalau susah banget dibuka, akhirnya Anda butuh gunting dan lain sebagainya, itu kan ini ada concern nggak nyaman buat konsumen gitu. Jadi di sini pill test di sini itu batasannya apa? Batasannya itu adalah dia mudah dibuka oleh konsumen, tetapi tetap bisa mempertahankan kualitas dari makanannya gitu. Jadi bukan kepada ini, sebenarnya bukan adhesif untuk labelnya, tetapi lebih kepada pengemasnya sendiri gitu. Jadi mungkin ada sebagian makanan yang menggunakan itu, ada juga dengan sistem yang lain gitu. Kemudian kalau standar untuk uji tarik, jadi yang pertama itu adalah uji tarik, standarnya itu kita memakai ASTM D882 untuk yang film tipis. Kalau memakai ISO, ini ISO 5271 untuk yang prinsip umum untuk packaging plastik gitu ya. Atau 5273 untuk film tipis. Jadi misalnya kalau umpama Anda di perusahaan nantinya bekerja di perusahaan produk makanan dan lain sebagainya, kemudian Anda di divisi pengemasnya, maka mungkin akan banyak terlibat dalam ini pengujian ini. Maka standar-standar yang perlu Anda gunakan adalah standar-standar ini. Jadi bisa menggunakan ASTM atau ISO. Ini salah satu aja yang diikutin gitu. Kemudian biasanya kita gunakan alat yang biasa kita sebut sebagai UTM, jadi Universal Testing Machine. Jadi di UTM itu bisa macam-macam. Jadi dia untuk logam bisa, tetapi ada yang memang digunakan untuk plastik gitu ya. Kalau yang punyanya manufaktur ya, manufaktur di Ubaya itu adanya yang untuk logam. Jadi ketika kita melakukan penelitian menggunakan alatnya mereka, ya terlalu ringan buat alatnya itu, jadi datanya itu menjadi tidak bagus. Tetapi mungkin yang dimiliki oleh UNER itu ya, UNER itu memiliki bisa untuk plastik gitu, karena kategorinya itu kategori yang mungkin tidak terlalu tidak untuk logam gitu. Jadi kalau alatnya mungkin Anda nanti bisa search ya alatnya. Kalau ini saya crop di bagian testingnya di unit atau di bagian yang digunakan untuk testingnya. Jadi alatnya itu ada seperti tarikan ke atas ya, yang di sini ini bagian atas, ini bagian bawahnya. Kemudian spesimennya kalau menurut standarnya itu harus dibentuk dalam posisi seperti ini. Jadi di sini ada yang bagian lebih lebar, kemudian ada bagian yang lebih kecil gitu ya.
Kemudian thickness-nya itu 1/8 in. Jadi di sini thickness-nya itu 1/8. Ini yang standar. Kemudian spesimen ini itu biasanya dijepitkan di bagian atas sama bagian bawah. Jadi yang di sini kita sebut ini fixed head. Jadi kepalanya ini berarti kan dia ini ya, dia dijepit di sini, kemudian di sini. Kemudian kita tarik dengan menggunakan gaya tertentu. Jadi di sini kita tarik, makanya di sini ada arah ke atas sama arah ke bawah. Sehingga spesimen ini mendapatkan gaya ke atas sama gaya ke bawah. Kemudian bagian ini, bagian ujung ditarik sampai, kalau umpama dia sudah kita tarik, kan lama-lama ini akan terjadi kerusakan. Biasanya di bagian tengahnya ini mulai mengecil, sampai suatu saat itu dia putus. Itu terekam secara computerized biasanya. Jadi mesin merekam gaya dan waktu. Jadi pada saat waktunya sekian, gaya yang diperlukan sekian. Jadi semakin lama itu kan biasanya terjadi peregangan. Jadi yang ini saya katakan tadi, ini semakin mengecil sampai putus. Ini kita sebut sebagai alatnya itu sebagai alat UTM, Universal Testing Machine. Jadi kalau kita lihat dari spesimen tadi, ini ada strain, ini ada tensile-nya. Maka semula pada saat pertama ini seperti ini ya spesimennya, elastis ya. Sampai suatu saat ini ketika ditarik ini kan akan naik membentuk slope tertentu. Kemudian sampai suatu saat itu dia mulai berubah slope-nya. Jadi ini yang kita sebut daerah viskoelastis. Kalau daerah elastis itu maka kalau ini kita naik kemudian kita ini masih bisa daerah reversible-nya. Tetapi kalau sudah viskoelastis, maka sudah terjadi perubahan di dalam strukturnya. Sehingga dia sudah tidak bersifat reversible lagi. Jadi pada saat mulai viskoelasticity ini, maka dia sudah tidak fleksibel lagi. Kemudian kalau dari sini, kemudian terjadi proses necking. Jadi necking itu membentuk leher kayak ini ya. Jadi asalnya lurus, kemudian mulai terjadi necking di sini. Mulai terjadi necking. Kemudian ketika terjadi necking, maka maka luas area yang di sini itu kan menjadi berkurang ya. Luas areanya menjadi berkurang. Sehingga sampai tensilenya atau gayanya itu tensilenya itu maksimum. Sampai suatu saat dia maksimum kemudian akan turun. Kemudian di sini terjadi, jadi ini kronologisnya, dari yang asalnya cuma necking sedikit karena gaya yang diberikan itu tetap diberikan dengan tarikan tertentu, maka dia yang dari necking tadi itu akan istilahnya itu memanjang gitu ya, memanjang sampai suatu saat dia sudah tidak mampu lagi menahan gaya yang diberikan sehingga di sini akan terputus. Jadi di sini akan terputus atau break-nya. Jadi ini adalah kronologisnya dari spesimen yang awal sampai kondisi putusnya di sini. Kemudian profil dari tensilenya seperti ini. Jadi perubahan luas area dan lain sebagainya menyebabkan profilnya itu seperti ini. Kalau kita lihat dari ini secara mikroskopik, jadi kalau bahan semikristalin, maka Anda bisa bayangkan ada daerah kristalin dan ada daerah amorfnya, di mana daerah amorf itu yang menghubungkan antara daerah kristalin dan daerah
ininya, daerah antar daerah kristalinnya itu dihubungkan oleh daerah amorfnya. Jadi ketika dia dipanjangkan, jadi dia ditarik, maka amorf ini yang asalnya itu kan tidak beraturan, ini menjadi memanjang. Jadi yang di sini akan yang asalnya bulat-bulat itu akan ini meluruskan diri ya. Jadi ya seperti ini, sehingga di sini ada rongga. Jadi kemudian ketika gayanya itu diberikan lagi, maka ada bagian yang putus, sehingga kekuatannya kan akan berkurang sampai suatu saat benar-benar ini ikatan di amorfnya ini akan benar-benar putus. Itu yang kita sebut sebagai break-nya dia dipatah. Ini secara mikroskopisnya. Jadi penjelasan dari profil di depan itu bisa dijelaskan dengan apa yang terjadi di sini. Kemudian dari uji tarik maka banyak profil yang akan terbentuk. Jadi yang di sini misalnya di sini tidak terlalu kuat ya, misalnya yang D gitu ya. Yang D ini tidak terlalu kuat, tapi dia cukup fleksibel. Sehingga sampai strain-nya itu sampai panjang, itu dia belum putus. Sedangkan ini kebalikannya yang ini. Dia ini sangat kuat, tapi tidak fleksibel, tapi rigid dia. Sehingga sampai kekuatannya maksimum, kemudian dia langsung putus gitu. Jadi kalau daerah amorfnya itu cukup panjang ya, daerah sesuatu yang fleksibel. Jadi yang menyebabkan fleksibel itu kan daerah amorf sebenarnya. Daerah amorfnya itu cukup banyak, maka dia cenderung ini dapat yang D ini. Dia bisa berpanjang, bisa panjang, semakin panjang sampai suatu saat dia putus. Tapi kekuatannya kalau dibandingkan ini ya jauh antara yang D sama yang A. Kemudian yang diantaranya, jadi kondisi A sama D ini adalah kondisi ekstrim ya, ekstrim yang fleksibel sama ekstrim yang rigid. Gitu. Kemudian ada daerah diantaranya di sini. Jadi kalau yang diantaranya di sini, maka dia cukup ini ya kekuatannya cukup tinggi gitu. Kemudian strain-nya juga sedang gitu ya, bisa memanjang gitu, bisa memanjang. Ini juga sama, dia lebih tinggi lagi, kemudian fleksibelnya juga dapat gitu. Jadi ada kekuatan, ada fleksibel. Jadi mana yang cocok untuk aplikasinya itu yang penting gitu. Material mana ketika Anda memilih, maka Anda lihat profilnya, kemudian kebutuhannya apa gitu. Kebutuhannya apakah benar-benar yang fleksibel kah? Atau mungkin kekuatannya nggak terlalu penting gitu ya, kekuatan tidak terlalu penting, pokoknya masuk aja, tapi dia butuh yang fleksibel banget gitu, atau yang kuat banget gitu, tapi nggak butuh fleksibel, atau mungkin diantaranya. Maka Anda perlu melihat kalau memilih plastik, bahan plastik, kekuatannya itu profilnya bagaimana material tersebut, kemudian cocok nggak untuk aplikasi itu. Kemudian uji tarik, maka mungkin Anda sudah pernah dengar beberapa sifat fisik dari uji tarik ini adalah modulus elastisitas. Jadi E di sini, to per mu. Jadi kalau kita balik lagi ke sini ya, di sini ini mu ya, ini epsilon, ini tensilenya. Sehingga yang tadi dari rumus ini adalah tensile per epsilon. Jadi kalau modulus elastisitas itu modulus yang ini bagian yang masih lurus ini. Ini kemudian perbandingan antara ini sama ininya itu adalah modulus elastisitas. Jadi slope-nya berapa gitu. Jadi kalau kita lihat yang kita bandingkan di sini, slope-nya di sini, modulus elastisitas di sini tensilenya berapa dibagi dengan
strain-nya, yang di sini juga bagian mana yang lurus. Bagian yang lurus itu dibagi dengan strain-nya. Itu adalah modulus elastisitas. Kalau tau-nya sendiri, tensile sendiri, itu dihitungnya adalah gaya dibagi dengan A0-nya. Jadi luas permukaan mula-mula. A0 ini kira-kira yang mana? Kalau sistem kerjanya seperti ini, A0 itu yang mana menurut kalian? Ini gayanya force-nya ke sana sama sini. Kemudian A0-nya menurut kalian apa? Mungkin lebar spesimennya kali itu. Lebar spesimennya. Kalau A0 berarti kan luas ya. Kalau luas ya berarti lebar dikali dengan ketebalannya. Iya, berarti kan ke sana kan, ke dalam gitu kan. Ini kan punya thickness, misalnya thickness-nya 1/8 in gitu ya. Dia punya lebar yang bagian tengah ya, yang diukur itu adalah yang bagian tengah. Karena di sana adalah titik senternya gitu. Jadi kalau gayanya ke atas sama ke bawah, berarti kan titik senternya di bagian tengah. Kemudian Anda perlu menghitung lebar spesimen tesnya dikali dengan thickness-nya. Itu adalah A0. Jadi benar-benar mula-mula ya, bukan setelah terjadi proses ini gitu. Jadi ini adalah luas area, jadi luas area initial, jadi lebar dikali dengan thickness-nya. Kemudian kalau delta L itu adalah L akhir min L awal dibagi dengan L0. L0 itu adalah panjang mula-mula. Jadi kalau yang di sana ya tingginya itu tadi, tingginya spesimen ini ya. Jadi misalnya ini spesimennya ini di sini, ini sampai sini. Jadi L0 itu ya panjang ini. Panjang ini itu adalah L0. Berapa kalau umpama ini ditarik, ini kan pasti ini ya bertambah tinggi. Deltanya dari mula-mula itu ada delta L dibagi dengan L0-nya. Kemudian kuat tarik akhir. Jadi kuat tarik akhir itu ultimate tensile strength itu sebelum sebelum terjadi putus. Jadi sebelum putus. Jadi kalau putus pasti sudah 0, maka maksimalnya sebelum putus itu yang kita sebut sebagai kuat tarik akhirnya, ultimate tensile strength. Kemudian ada yield. Yieldnya itu adalah toh pada saat ini ya. Jadi kalau yang di sini ini ada gitu ya, nilainya berapa yang paling tinggi di sini sebelum dia mengalami proses perpanjangan yang lebih lanjut. Jadi biasanya ini kita sebut yieldnya. Persen perpanjangan elongation dan persen pengurangan luas. Kemudian faktor yang mempengaruhi hasil uji di sini adalah suhu dan kecepatan tarik. Jadi ketika kita proses, maka suhunya itu harus tercatat dia diproses atau diuji pada suhu berapa dengan kecepatan tariknya. Jadi kecepatan tarik itu kecepatan tarik alat ya, alat yang bisa diset. Jadi alatnya itu diset berapa? Misalnya 100 Newton per detik gitu misalnya. Atau yang lain gitu, atau lebih cepat dan lain sebagainya. Jadi itu sesuai dengan standarnya. Kemudian kelembapan, jadi kelembapan udara, kemudian cacat saat preparasi. Jadi harapannya itu tidak terjadi cacat pada saat preparasi. Efeknya apa? Misalnya saja Anda kan ini ya bentuk seperti ini, tapi ternyata ketika Anda membentuk seperti ini
Anda gunakan apa misalnya cutter gitu ya. Kemudian ini di bagian sini itu ternyata ada kena cutternya gitu, sehingga ada gupil sedikit gitu ya, ada kesayat sedikit gitu. Maka itu menjadi pemicu terjadinya cacat gitu, terjadinya cacat. Jadi mungkin pengukurannya menjadi tidak valid karena itu akan memicu terjadinya kerusakan dari alat. Jadi alatnya atau rusaknya spesimen itu tidak standar, tetapi karena dipicu karena adanya cacat tadi gitu. Jadi cacat itu sudah ada seperti ini, misalnya ada necking gitu, pada saat reparasi sudah terjadi necking, maka itu kan menjadi katalis dia terjadinya kerusakan gitu, sehingga perhitungan menjadi tidak valid lagi gitu, karena ada pemicunya. Jadi kalau untuk uji tarik ini, maka kita bisa membedakan antara tensile strength, jadi kuat tarik, jadi kekuatan ya, tensile strength, dengan biasanya ketangguhan, jadi toughness. Toughness di sini sama kekuatan yang ini, strength sama toughness ini Anda perlu bedakan. Jadi kalau yang tensile strength itu lebih ke beban maksimum dibagi luas penampang awal. Jadi misalnya F tadi, F per A0-nya itu berapa? Itu lebih ke kekuatan, jadi strength. Digunakan untuk membandingkan kekuatan berbagai material pada berbagai kondisi fabrikasi. Sedangkan kalau yang toughness atau ketangguhan bahan, ini adalah kemampuan untuk menyerap energi pada daerah elastis dan plastis. Jadi daerah total di bawah kurva stress strain. Jadi kalau mencarinya itu dihitungnya itu luas area ya, luas area di bawah kurva stress strain. Jadi stress strain itu kan luas area ini. Jadi misalnya daerah toughness-nya dari ini misalnya sampai strain sekian, itu toughness-nya itu daerah ini, daerah yang diarsir yang di sini, di bawah kurvanya. Jadi kurvanya ini, kemudian daerah di bawahnya ini, itu yang menunjukkan toughness-nya dia. Tetapi kalau yang kekuatan, itu kan pembagian antara gayanya tadi, gaya dibagi dengan A0-nya. Jadi Anda bisa bedakan antara toughness sama strength. Kemudian yield, ini batas material sudah tak elastis lagi. Jadi daerah yang ke viskoelastis tadi ya, sudah tidak bisa balik lagi. Kemudian itu daerah maksimumnya dia pada saat ditarik. Kemudian hanya terjadi pada material lentung atau ductile, lentur ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang di sini ini cenderung tidak punya yield-nya, ya, karena tidak ada daerah seperti ini, lengkungan seperti ini. Kemudian persen perpanjangan dan pengurangan luas, jadi mengukur kelenturan dan mengindikasikan kemampuan material terdeformasi tanpa rusak. Jadi yang di sini mungkin terlihat jelas pada material yang D tadi. Jadi lentur karena terjadi deformasi ya, sampai belum rusak itu masih panjang aja, strainnya itu masih besar gitu. Kemudian membantu mendeteksi adanya ketidakmurnian dan ketidaksempurnaan bahan. Jadi beberapa sifat atau parameter yang bisa dihitung dari uji tarik ini. Yang pertama ini adalah sifat elastis atau yang modulus, ya, yang modulus atau elastis property ini, daerah yang lurus tadi. Kemudian yield strength-nya dan resilient. Resilient itu yang bisa balik.
Jadi kalau misalnya ditarik, kalau dia masih berada pada daerah elastis, maka dia harusnya bisa balik. Tetapi kalau sudah melewati daerah yang viskoelastis, maka dia sudah tidak bersifat reversibel lagi. Jadi termasuk di daerah plastis. Kalau yang di daerah plastis ini tensile strength, percent elongation, percent reduction, dan toughness. Ini bisa terukur. Kemudian kalau material plastik kita ini membedakan antara yang toughness sama strength tadi ya. Jadi misalnya kalau polimernya itu soft, jadi soft sama weak, maka di sini elastis modulusnya itu rendah, kemudian yield stress-nya itu rendah, ultimate stress-nya itu strength-nya itu rendah, tapi elongation at break-nya itu moderat. Kalau yang soft dan tough, ini elastis modulusnya itu rendah, kemudian low-nya yield stress-nya rendah, ultimate strength-nya itu moderat. Ininya elongation at break-nya itu tinggi. Sedangkan kalau yang hard and tough itu semuanya tinggi. Jadi elastis modulusnya itu tinggi, yield stress-nya itu tinggi, high ini ultimate strength-nya tinggi, sama elongation at break-nya itu tinggi. Kalau menurut kalian yang A sama yang D itu termasuk yang mana? Yang A sama yang D. Jadi kalau saya balik tadi, yang A itu ini, kemudian yang D itu yang ini. Ini saya balikkan lagi. Yang A yang mana? Mungkin Anthony? Halo, Anthony? Oh ya Bu, halo Bu. Iya. Kalau yang A menurut Anthony yang mana? Yang A Bu. Yang A. Kenapa yang A? Maaf Bu, yang ada di yang mana ya Bu? Soalnya tadi saya dari toilet Bu. Nih. Nah. Yang A itu yang ini. Sudah? Oh, oke Bu. Kalau saya balikan lagi ke sini. Yang ini Bu, yang ketiga Bu. Yang brittle and hard. Ya Bu. Ya, jadi elastisnya itu tinggi, kemudian ultimate strength-nya moderat, elongation-nya low. Kenapa kok Anthony itu? Feeling aja Bu. Jangan feeling, ayo. Nah. Kenapa elastis modulusnya tinggi? Apa? Bentar Bu. Mungkin gara-gara ini Bu. Tadi elastis modulus yang mana sebenarnya? Perbandingan antara apa? Tensile sama strain-nya di daerah elastis ya. Iya Bu. Ya. Jadi dia cukup tinggi karena tadi slope-nya kan besar harusnya ya. Oke, terima kasih Anthony. Terima kasih Bu. Kalau Amelia, menurut kalian, menurut Amelia yang A yang apa? Tadi Anthony yang C, apakah sama atau beda? Yang pokoknya elastik modulusnya tinggi Bu, tapi yang belakang saya agak bingung untuk bedainnya. Yang belakang agak bingung. Kalau yang tough itu kan nggak mungkin ya. Tahu nggak kenapa nggak mungkin?
Tadi yang toughness itu tadi apa anunya? Sebenarnya yang tough itu lebih kepada luas area di bawah kurva gitu. Karena dia mungkin apa namanya? Tidak terlalu panjang ya, tidak tinggi banget. Jadi kalau dia dilihat di sini, jadi sorry. Jadi kalau yang di sini daerah di bawah kurvanya kan ini, ya. Iya. Sedangkan kalau umpama TAF itu mungkin akan seperti ini gitu ya. Ini daerah di kurvanya kan lebar, banyak. Misalnya yang B di sini, ini daerah di bawah kurvanya ini cukup besar dibandingkan yang ini. Jadi yang B di sini itu lebih tough dibandingkan yang A. Ya. Mungkin bisa Iya. dibedakan ya yang tough tadi ya. Nih, berarti kan kita udah nggak bisa milih yang terakhir ya. Mungkin pilihannya mungkin antara brittle sama yang hard ini. Sekarang kalau umpama ultimate strength-nya tadi itu mungkin moderat, dia termasuk moderat gitu ya. Sekarang yield stress-nya dia nggak punya. Kenapa? Tadi karena dia nggak punya lengkungan. Jadi yield stress itu kan ini ya kondisi mana? Kursor saya. Nah ini yield ini. Sebenarnya yang memiliki seperti ini itu dia miliki yield. Tapi dalam kasus ini dia nggak ada. Sehingga yang di sini tadi, sorry. Nah, yang di sini dia tidak ada kondisi yield stress-nya. Ya. Yang lain mungkin ada yang tanyakan dulu untuk yang tensile, yang ini kekuatan tarik. Jadi kalau misalnya ada ini dia kelompok yang bagian apa, itu Anda sudah tahu. Jadi yang soft yang di sini, misalnya yang 1 sama 2, maka yang di sini ultimate strength-nya itu moderate, berarti dia cukup pertambahan panjangnya itu cukup besar gitu ya. Atau mungkin agak ke atas gitu, karena yang di sini Anda ada identifikasi, jadi yang di sini Anda identifikasi dengan luas area di bawah kurvanya. Sedangkan yang kondisi yang di sini Anda identifikasi dari daerah yieldingnya dia. Jadi mulai berubah sampai optimum, kemudian turun. Itu daerah yieldnya dia. Ini apakah rendah, apakah tinggi gitu. Kemudian kalau yang daerah elastis ini, maka Anda lihat daerah yang lurusnya. Jadi slope awal-awal itu. Slope awal. Jadi kalau yang D, maka dia mungkin untuk elastis modulusnya akan rendah yang di sini, yang D. Jadi dia termasuk bahan yang soft sebenarnya. Kemudian tinggal Anda tentukan apakah dia weak atau tough. Itu dari luas area di bawah kurvanya. Karena dia tadi elastis modulusnya gini, misalnya ya, di sini. Jadi kan daerah slope yang lurusnya di sini, ini kan rendah sebenarnya. Jadi kategori soft. Kemudian Anda lihat ultimate-nya. Ultimate-nya, kalau dia ini misalnya putusnya di sini, maka dia weak ya. Tetapi kalau dia ini panjang banget sana, maka luas areanya kan juga besar. Maka dia termasuk yang tough. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan dulu untuk kategori di sini material polimer. Kalau enggak, saya lanjutkan ke uji kompresi. Ya, uji kompresi ini untuk apa gitu? Untuk aplikasi apa? Mungkin Anda sudah lihat ya yang digambar di situ ya. Mungkin ini yogurt gitu ya. Yogurt yang di packing dalam bentuk kontainer seperti ini gitu. Maka uji kompresi ini lebih untuk mengukur ketahanan kontainer. Jadi kontainer yang bentuknya apa? Bentuknya itu bisa box, bisa drum,
terhadap beban tekan yang diberikan pada bidang permukaan. Jadi pada sisinya atau pada sudutnya. Jadi ini ditekan. Kalau tadi itu ditarik ya, kuat tarik itu ditarik, sedangkan yang di sini alatnya ditekan dengan gaya tertentu per waktunya. Jadi ditekan dengan kekuatan atau gaya tertentu per satuan waktunya berapa. Kemudian jadi kecepatan kalau menurut ASTM kecepatan standarnya itu 12,7 mm. Jadi penekanannya itu milimeter per menit. Jadi penekanannya itu kecepatannya itu seperti ini, sudah tertentu. Kemudian perhitungannya ke maksimum load yang terukur. Jadi sampai dia belum rusak ya, batas maksimumnya sampai dia belum rusak itu yang terukur. Kemudian untuk yang tir ini mungkin di packing ya ada ini memang sengaja cacat gitu. Ada yang mungkin nggak dikasih cacatan, memang sengaja untuk buka gitu ya. Jadi kalau snack itu di ujungnya itu memang dibuat cacat untuk tempat Anda itu membuka biar mudah gitu. Jadi salah satu uji untuk jenis packing ini adalah uji tir. Jadi ada inisiasi robek, jadi itu seperti memang kita buat cacat, kemudian kita uji. Ada yang propagasi rambatan, ASTM-nya agak beda ya. Yang satu ASTM 1004, ISO 341, dan ada yang ASTM D1938. Ini kecepatannya ini bedanya itu di kecepatannya kalau yang ini 51 mm per menit, yang ini kecepatannya 250. Jadi kalau sudah kita inisiasi dirobek di salah satu ujungnya itu lebih rendah. Kalau ISO agak beda lagi gitu ya, kebalikannya. Jadi kalau mekanisme inisiasi, maka ini spesimennya ini sudah ada cacatnya di sini, sudah ada ini bentukan seperti ini. Ininya 90, angle-nya, ketentuannya yang di sini spesimennya lebarnya 100. Ini. Jadi 100 menit ya. Ini kalau jaraknya. Jadi tadi ada rate-nya ya, ada rate-nya kecepatan, kemudian yang di situ itu jarak di 100 menit. Kemudian kalau yang tir, yang propagasi, maka ada ini, ada apa namanya? Ini film, kemudian kita ini ya sobek ya di daerah ini, kita sobek dengan ukuran tertentu, kemudian dijepit ke atas sama ke bawah, kemudian dibuat rate-nya berapa. Di sini ketentuannya seperti ini. Jadi ini spesimennya, kemudian di bagian di sini yang kita buat ini rambatannya tadi, di sini ukurannya tertentu, kemudian ini lebarnya tertentu, kemudian ini dijepit ke atas dan dijepit ke bawah. Dan dikasih ini rate atau kecepatan tertentu untuk sobeknya. Kemudian perhitungannya yang di sini load-nya. Jadi kalau di sini ada load, ini ada time-nya, maka mula-mula itu naik, suatu saat dia akan stabil ya, mungkin di daerah sini. Ini ada fluktuatif di sana, kemudian dia akan putus, benar-benar putus, maka dia drop di sini. Jadi gaya propagasi tirnya dihitung dari gaya rata-rata sepanjang periode uji dengan mengabaikan kurva di awal dan di akhir. Jadi kalau dihitung gayanya, maka yang dipakai itu gaya rata-ratanya. Jadi di sini yang bagian atas ini. Jadi tidak usah memperhatikan bagian awal sama bagian akhirnya. Jadi rata-rata di sini termasuk yang fluktuatif dan lain sebagainya dihitung rata-ratanya. Kalau yang figur 3 ini hanya awal tir dan akhir tir
nilai maksimal yang dilaporkan. Dari awalnya berapa, kemudian akhirnya berapa. Itu yang dilaporkan. Ini rumusnya ya. Jadi pengujian setirnya itu ada F. F itu gaya maksimal force-nya. Kemudian D-nya itu adalah thickness-nya. Jadi median thickness-nya berapa. Oke. Ini yang pil yang untuk adesif itu sama ya. Jadi yang di sini spesimennya itu adalah dua film yang ditumpuk yang ditambah adesif. Kemudian pilnya itu ini dibuat bukaan ya, dibukaan yang di sini kan terrekat satu sama lain, kemudian ini dibuka, kemudian ini tarik ke atas sama ke bawah, sehingga kekuatan adesif ini bisa diamati dari sana itu seberapa kuat dia lepas satu sama lainnya. Jadi ASTM-nya ini kecepatannya 254 mm per menit untuk pengelupasannya ini. Jadi kekuatan rekatannya dihitung berdasarkan nilai rata-rata gaya yang terukur sepanjang 127 mm panjang rekatan dan setelah dicapai puncak awal. Ini impact ya. Kalau pengujian impact ini lebih kepada toughness. Jadi istilahnya itu mengukur besarnya energi ketahanan plastik terhadap beban kecut berupa free falling dart. Jadi ini bahannya ini dijatuhin seperti istilahnya beban ya, secara tiba-tiba. Jadi hampir sama dengan itu tadi yang saya contohkan kalau minuman Coca-Cola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu gitu ya, ketinggian tertentu, maka sebenarnya yang diukur adalah impact-nya, bukan strength-nya. Bukan strength dari bahan materialnya, tetapi kepada impact-nya dari material tersebut. Karena apa? Karena yang diukur adalah terhadap beban kecut. Jadi ketika dia sampai menyentuh lantai, berarti kan dia memperoleh hantaman tadi. Hantaman tadi itu harusnya diserap oleh materialnya. Jadi besarnya energi yang diserap itu yang menentukan dia termasuk tough atau weak gitu ya. Jadi ASTM-nya ini ASTM D1709. Kemudian metode bisa A atau bisa B. Kemudian ini ya, kalau dari impact-nya itu, jadi bahannya yang mau diuji ditaruh di bawah, kemudian di sini itu ada penghantamnya, jadi bisa dijatuhkan atau dipukulkan. Sini ada istilah WF, impact failure. Jadi kegagalan karena hantaman tadi. Kalau yang disebut kegagalan karena hantaman berarti ketika dihantam dia langsung rusak gitu ya. Itu kegagalan atau impact failure-nya. Jadi WF ini ada WL min delta W kali S per 100 min setengah. Jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk impact. Kemudian berapa besarnya energi untuk merusakkan tadi, itu dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi ada M missile mass. Missile mass ini adalah massa yang digunakan untuk menghantam tadi. Berapa massanya di sana, dibagi gravitasi. Kemudian karena ini ada ketinggian tertentu, maka di sini ada T ya, ada T waktu sama jarak. Di sini jarak. Jadi ini seperti 2 min seperti 1 dan seterusnya. Kemudian masanya di sini karena ada yang dihantamkan terhadap material ujinya.
Kemudian kalau uji friksi ini untuk menentukan koefisien friksi plastik dan lembaran terhadap plastik sejenis atau yang lainnya saat mulai dan pada saat sliding meluncur pada kondisi tertentu. Jadi sebenarnya uji friksi ini lebih cocoknya atau pada pengemas-pengemas yang mana dia disusun dalam kondisi mungkin ini ya, kalau di swalayan atau ini kan biasanya diaturnya snack-snack itu berdirikan gitu ya. Friksinya dia terhadap tempatnya atau friksinya dia dengan produk yang lain itu adalah tujuan untuk mengetahui friksinya di sini gitu. Jadi yang terukur nanti mungkin ini Anda sudah sering dengar di fisika ya, ada static koefisien, ada kinetic koefisien dari friksi, ini hampir sama dengan itu. Jadi di sini material ujinya hanya itu ditarik pada suatu permukaan tertentu. Jadi permukaannya itu bisa macam-macam ya. Jadi kalau umpama logam gitu ya, mungkin Anda bayangkan aplikasinya itu ketika plastiknya tadi itu disusun ya, snack-snack tadi disusun di lemari yang logam gitu ya, seberapa dia licinnya terhadap itu tadi, terhadap lemarinya atau raknya tadi gitu. Jadi ini slide-nya, jadi materialnya itu ditarik gitu ya, ditarik seberapa dia mudah tidaknya dia bergerak, itu yang akan diukur di sini. Jadi menurut ini. Jadi kalau yang statik itu dalam kondisi yang asalnya diam, kemudian mulai bergerak, sedangkan kalau yang kinetik itu ketika sudah berjalan, itu berapa kinetik koefisiennya. Jadi agak berbeda ya. Jadi kalau yang AS di sini initial motion scale reading-nya, jadi awal dia diam, kemudian mulai ditarik, berapa sih gaya yang dibutuhkan gitu ya. Kalau yang ini berbeda, jadi pada saat ditarik dia jalan, kemudian berapa gaya yang dibutuhkan gitu. Ini blocking load untuk mengukur tingkat blocking atau adhesif yang tidak diinginkan antara dua lembar film dengan luasan kontak 100 cm persegi dengan maksimum gaya 200 gram. Jadi blocking load ini lebih kepada ini ya, kalau umpama perkataan yang tidak diinginkan gitu. Jadi maunya mudah bergerak, tetapi karena adanya adhesif di sini malah tidak mudah bergerak. Sorry. Ini kalau yang pancur ini digunakan untuk film di mana kemudahan dia untuk terlubangi oleh suatu alat untuk jarum gitu ya. Misalnya snack gitu ya, snack kemudian ditusuk gitu. Kemudian dia terlubangi karena tusukan jarum itu yang diuji di uji ini. Jadi menentukan ketahanan stretch web film terhadap penetrasi probe-nya. Jadi probe-nya itu biasanya bentuk material yang lancip gitu ya, atau mungkin tertentu. Jadi seberapa dia ditusuk dengan material tadi itu belum sampai bolong, kekuatannya itu berapa. Termasuk itu tadi ya, termasuk wadah yogurt gitu ya. Wadah yogurt kemudian dibebanin sampai ini, kemudian dia belum sampai terlubangin tetapi sudah mengalami deformasi, itu yang terukur di sini. Ini bursting, ada besarnya tekanan hidrostatik menimbulkan kerusakan atau robek ya. Jadi beban yang di dalam pengemasnya yang menyebabkan dia rusak atau tidak ketika dimasukin cairan, misalnya
plastik atau botol gitu. Kalau umpama dimasukin air ya, atau minuman dan lain sebagainya, apakah dia rusak atau tidak? Ini yang bursting. Kemudian ini yang bending ya, untuk yang menyebabkan terjadinya perubahan atau melengkung dan lain sebagainya dari plastik. Tapi yang ini tuh agak jarang ya dilakukan. Kemudian dimensional stability, perubahan dimensi linear dari lembaran atau plastik akibat suhu dan waktu. Jadi bukan ditarik atau bukan secara mekanik, tapi deformasinya karena ketika kita misalnya mau dipanaskan gitu. Ketika dipanaskan ini berubah nggak ukurannya? Secara dimensional itu stabil atau tidak gitu. Jadi itu adalah materi terkait sama karakteristik dari uji ya. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Jadi yang mengenai pengemas plastik ini cukup banyak ya. Dari materialnya, kemudian dari dari aditif dari materialnya, kemudian bagaimana menguji gitu ya, menguji plastiknya gitu. Jadi mungkin kalau di UTS biasanya kalau umpama kasusnya seperti ini, maka bahan uji apa yang cocok untuk material tadi atau untuk aplikasi tadi gitu. Mungkin seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Kalau belum mungkin sedikit saya ini kan ya terkait sama kerusakan pada makanan. Jadi kalau tujuan pengemas itu kan pasti selain estetika ada tujuan khusus yang dibebankan pada pengemas ini. Salah satunya adalah untuk menghindari kerusakan yang terjadi pada bahan makanan. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita juga perlu tahu apa sih kerusakan-kerusakan atau reaksi-reaksi apa yang terjadi pada bahan makanan itu. Jadi kalau kita katakan kerusakan pada makanan itu bisa disebabkan karena adanya perubahan biokimia, ada perubahan kimia, ada perubahan fisika, dan ada perubahan biologi pada makanan. Kalau menurut Anda atau Anda bisa contohkan nggak apa perubahan kerusakan yang disebabkan atau perubahan kimia, perubahan fisika atau biologi yang mungkin Anda temuin sehari-hari? Mungkin ada yang mau berpendapat? Karen mungkin? Karen? Ya, halo Bu. Ya. Suara saya jelas nggak ya Bu? Jelas. Soalnya suara Ibu agak keputus-putus. Contoh kerusakan makanannya. Iya, yang kamu temuin aja. Kalau misalnya yang paling sering itu misalnya sosisnya tiba-tiba ada bau gitu, bukan lagi ya udah karena pada saat penyimpanannya itu kurang dingin di freezer, jadi pas dikeluarin dia udah nggak bisa dimakan. Oke, kalau itu termasuk perubahan di mana menurut Karen? Sorry Bu. Kalau itu menurut Karen itu termasuk
perubahan yang mana di ini slide-nya belum belum nampak ya slide saya. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, sebentar. Jadi kan ada, menurut Karen, tadi yang Anda contohkan itu masuk pada lingkup yang mana? Perubahan biokimia kah, kimia, fisika, atau biologi? Mungkin lebih ke biologinya, ya. Lebih ke biologi, karena ada tumbuh bakteri di makanannya. Karena ada tumbuh bakteri. Berarti kerusakan itu karena ada mikroorganisme, ya. Eren? Ya, benar. Oke. Ya, benar. Suara saya putus-putus ya. Kita off-kan itu kamera dulu aja kalau gitu. Kalau yang fisika, mungkin ada yang bisa contohkan nggak perubahan fisika? Perubahan bahan pangan karena fisik, kerusakan karena fisik. Mungkin itu ya Bu, kalau misalkan kayak kaldu bubuk gitu terus menggumpal-gumpal gitu Bu. Menggumpal-gumpal, itu penyebabnya apa? Mungkin dari ini Bu, kelembapan ya Bu, mungkin. Karena kelembapan. Oke, itu lebih ke fisik ya. Menjadi sebenarnya dia higroskopis ya, karena ada misalnya susu bubuk gitu kan cukup higroskopis karena mungkin disimpannya dalam kondisi yang agak terbuka, maka dia menggumpal-gumpal. Kemudian yang lain. Ini Bu, kalau misalkan air mineral kena jemur matahari lama, itu airnya lama-lama agak rasa plastik gitu. Oh gitu ya, bukan rasa degan ya. Waduh, agak bukan rasa Bu. Biasanya agak rasa degan itu indikasi bahwa sebenarnya mungkin plasticizer-nya sih yang itu. Iya, larut gitu yang kayaknya. Karena suhunya di sana. Tapi mungkin kalau perubahan kimia gitu mungkin lebih ada sifat ada browning gitu ya. Itu mungkin terjadi kimia, atau mungkin kalau fisika lagi makanan gitu kemudian jatuh gitu ya. Jatuh kemudian lebih rusak gitu pada bagian tertentu di tempat jatuhnya itu dibandingkan yang lain. Jadi itu lebih kepada perubahan atau kerusakan fisik gitu ya. Baik, mungkin Anda sudah paham ya beberapa kerusakan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kerusakan pada bahan makanan, maka ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, di mana beberapa hal ini sangat mempengaruhi proses kerusakan tadi gitu. Jadi misalnya bahan pangannya itu berupa daging, ikan, sayur, atau mungkin yang lain, itu akan mengalami proses perusakan yang agak berbeda antara misalnya daging golongan-golongan banyak proteinnya dengan golongan yang mungkin seperti sayur gitu, atau bahkan susu gitu ya. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Perbedaan itu disebabkan karena sebenarnya komposisi dari masing-masing bahan itu juga berbeda gitu. Yang menyebabkan proses atau reaksi yang terjadi di dalamnya juga berbeda gitu. Jadi misalnya daging itu banyak proteinnya gitu.
akan berbeda dengan sayur proses perusakannya, karena sayur di sini banyak seratnya, banyak kandungan airnya gitu misalnya. Ini sehingga komposisinya ini akan mempengaruhi mutunya gitu. Mutunya dilihat dari mana? Mutunya dilihat misalnya teksturnya yang mungkin asalnya kalau umpama daging gitu ya, daging itu kenyal gitu menjadi apa namanya? Misalnya kalau ikan gitu ya, setelah disimpan lama itu akan berbeda, asalnya kenyal gitu menjadi mungkin mudah kalau disentuh itu mudah rusak dan lain sebagainya. Atau mungkin baunya tadi Karen bilang baunya sudah nggak seperti semula gitu, udah ada bau yang kurang enak gitu. Dan yang pasti yang mungkin mungkin nggak terlihat gitu ya adalah nilai gizinya. Jadi nilai gizinya itu berkurang dengan seiring dengan terjadinya kerusakan dari bahan pangannya gitu. Sehingga di sini maka untuk mempertahankan atribut mutunya, jadi kualitas, tekstur, warna dan lain sebagainya, maka biasanya kita tambahkan pengawet gitu ya. Pengawet itu ditambahkan untuk memperpanjang waktu simpannya sehingga tetap teksturnya atau warnanya semakin tetap bagus gitu. Sehingga dari sini kalau ada kerusakan kemudian ada tambahan bahan pangan, maka yang perlu diperhatikan selain mutunya tetap terjaga, tetapi juga ada aspek keamanan gitu. Mungkin Anda detailnya ini di mutu pangan ya. Jadi keamanan ini apakah bahan yang ditambahkan itu cocok atau boleh kita konsumsi bersama dengan makanan yang kita awetkan tadi gitu. Atau ada batasan berapa pengawet, berapa konsentrasi pengawet yang masih diperbolehkan atau jenis pengawet apa saja yang boleh diberikan. Jadi ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. Jadi selain mutunya bisa tetap terjaga, tetapi juga secara dari safety-nya, dari keamanannya itu juga terpenuhi. Jadi jangan hanya ketika mungkin Anda seorang mungkin di industri, praktisi di industri yang concern dengan ini, Anda bekerja di bagian ini, di bagian kualitas misalnya, kualitas produksi dari bahan pangan, maka jangan hanya aspek mutu saja yang Anda perhatikan. Jadi Anda gimana tambahan ini sehingga mutunya tetap terjaga, kemudian panjang simpannya juga panjang tanpa penurunan nilai gizi, tetapi Anda juga perhatikan legalnya bagaimana, aturannya bagaimana gitu. Jadi ini adalah dua aspek yang perlu Anda pertimbangkan. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa bahan pangan itu pasti akan mengalami reaksi perubahan. Jadi reaksi perubahan itu bisa secara fisik, bisa secara kimia, biologis atau biokimia. Kemudian yang memberikan perubahan terhadap sifat fisiknya, sifat kimianya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk itu maka ada hal yang perlu dijaga, yaitu mutu dan juga keamanan dari pangannya. Kemudian untuk perubahan karakteristik fisik, jadi dari karakteristik fisik dan kimia suatu bahan makanan yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari karakteristik normalnya itu bisa Anda telusuri dari karakteristik fisiknya, yaitu pakai organoleptik ya. Kalau organoleptik ya berarti Anda rasakan, Anda amati gitu ya, dari teksturnya, warnanya, baunya gitu.
atau bentuknya gitu, atau karakteristik kimiawi. Kalau ini masalah karakteristik kimiawi ini, maka Anda tidak bisa hanya melihat atau merasakan, tetapi Anda perlu alat uji gitu ya, alat uji untuk komponen-komponennya. Jadi bisa dilihat kadar airnya, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, dan lain sebagainya. Jadi dua hal ini yang perlu Anda concernkan ketika Anda melihat tentang kerusakan bahan pangannya, yaitu fisik pakai organoleptik atau kimiawi pakai peralatan gitu ya. Kemudian kerusakan bahan pangan akibat kebusukan. Jadi ciri-ciri kebusukan itu irreversible. Jadi sesuatu yang busuk, yang ada mikroorganismenya, ya sudah tidak bisa lagi kembali lagi ke kondisi awal. Kemudian bau yang tidak sedap. Kemudian perubahan bentuk secara drastis. Jadi mungkin aja kalau daging gitu ya, daging asalnya merah segar menjadi kebiru-biruan. Ya, ini sudah tidak bisa lagi balik lagi ke kondisi merah segar tadi gitu. Kemudian kehilangan daya tarik, perubahan pasti ya, perubahan nilai gizinya pasti ada. Dari kebusukan ini bisa berlangsung cepat ataupun lambat, tergantung dari apa? Tergantung pada komponennya, jenis bahan pangannya apa gitu. Jadi yang saya katakan tadi, daging akan berbeda dengan sayur atau mungkin sama beras gitu, akan berbeda kebusukannya gitu. Kemudian kondisi lingkungan penyimpanannya. Mungkin kita lanjutkan minggu depan ya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan terkait sama ini. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya. Mungkin materi ini, mungkin minggu depan akan kita lanjutkan. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian jangan lupa absen ya. Ya sudah kok Bu. Ya, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.